Berjumpa lagi kita di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada video ini kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh lagi ya. Kalau sebelumnya kita sudah banyak mendiskusikan metode ya, cara ya untuk menentukan PD oleh dua homogin. Sekarang kita membahas bagaimana menyelesaikan PD tak homogin. Artinya ruas kanannya tidak nol ya. Tapi nanti ini ada beberapa metode sebenarnya. Nanti kita fokus pada 3 metode dengan koefisiennya konstan masih ya. Baik, kita bahas yang pertama adalah metode koefisien tak tentu ya. Jadi kita akan bahas secara khusus pada dua tahun mungkin, dan ini kita selesaikan dengan metode koefisien tak tentu ya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana metode ini ya, metode penyelesaian dengan koefisien tertentu ini ya tetap mengacu pada penyelesaian mungkin. Jadi kalau kita punya PD tak mungkin seperti ini kan, di mana ruas kanannya tak nol ya, GT tak nol, maka kita punya PD mungkinnya kan ketika GT nol ini ya. Nah, nanti ketika misalnya mencari penyelesaian tahu mungkinnya ya, kita tetap menggunakan penyelesaian mungkin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada kaitannya ya, solusi mungkin yang sudah kita peroleh dengan penyelesaian umum dari PD tahu mungkin ini. Sedangkan metode koefisien tentu ini hanya khusus untuk menentukan penyelesaian tahu mungkin, nanti kita namanya penyelesaian khusus ya. Baik, sebelumnya kita memahami teorema berikut ini ya. Ini ada kaitannya dengan PD tahu mungkin ya. Jadi kalau saya punya PD tahu mungkin ini ya, dan saya tahu Y1 besar ya, Y besar 1, Y besar 2 adalah penyelesaian dari PD tahu mungkin ini, maka Y1 min Y2 itu merupakan penyelesaian dari PD mungkinnya. Nah, kalau penyelesaian maka ada solusi yang merupakan solusi fundamental ya, penyelesaian fundamental dari PD itu ya, yang dapat kita kombinasi linearkan. Ini yang sudah kita bahas. Kalau ada solusi, maka solusi itu merupakan kombinasi linear dari dua solusi fundamental. Bahkan ketika Anda masih ingat ketika metode ketika PD mungkin ya dengan karakteristik cuma satu, maka kita berusaha untuk mencari solusi keduanya ya, yang ternyata adalah T kali Y1. Terbukti di bahasan di video sebelumnya. Maka ini teorema ini mengatakan seperti itu ya. Kita buktikan yang pertama dulu ya. Kalau saya punya Y besar 1 dan Y besar 2 merupakan penyelesaian dari PD ini, maka selisihnya dari dua penyelesaian ini adalah penyelesaian PD mungkin. Oke, kita coba buktikan ya. Saya pindah di sini. Jadi kalau Y1 besar ya, buktiin yang ini ya, yang ini aja ya, yang ini ya, yang pertama. Karena Y1 besar, Y2 besar ya, penyelesaian dari Y double aksen plus P Y aksen plus Q T Y sama dengan VT, maka saya punya kesamaan right? Jadi Y1 double aksen plus P T
Y1 aksen plus IT Y1 sama dengan GT, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua juga sama ya, ini Y2 aksen ditambah P TY2 aksen ditambah IT Y2 sama dengan GT, ya kan? Dia memenuhi persamaan ini, tinggal mengganti Y kecil dari Y1 besar dan Y2 besar. Nah, sekarang akan menggunakan syarat ini ya, kita akan menunjukkan apakah akan ditunjukkan ya sekarang ya, akan ditunjukkan apakah Y1 min Y2, karena dikatakan Y1 min Y2 itu penyelesaian akan dibuktikan toh, akan ditunjukkan adalah penyelesaian dari video mungkinnya. I T Y sama dengan 0 ya. Maka tinggal substitusikan ini kan, apakah nanti hasilnya sama dengan 0 gitu kan. Jadi Y1 min Y2 double aksen ditambah PT kali Y besar 1 ya, Y2 aksen ditambah IT Y1 min Y2 ya, kalau hal ini 0 kita tunjukkan ya. Jadi Y1 double aksen min Y2 double aksen ditambah PT kali Y1 aksen min Y2 aksen ditambah IT Y1 min Y2 ya. Terus ya Pak no, diapakan ya, ini saya kumpulkan Y1 nya, jadi Y1 double aksen plus PT Y1 aksen plus IT ya, Y1 aksen Y1 ya, ini saya Y1 ya, ini dikurangi dengan yang I2 nya sekarang kan, kurangi dengan Y2 double aksen plus PT Y2 aksen plus IT Y2 ini sama dengan apa? Yang ini sama dengan G loh. Jadi saya punya ini sama dengan PT dikurangi ini juga sama kan, ini juga PT sama dengan 0. Nah berarti apa? Ketika saya substitusikan Y1 min Y2 ke dalam persamaan ini juga diperoleh 0 ya. Jadi Y1 min Y2 penyelesaian dari itu ya. Jadi terbukti bahwa Y1 Y2 merupakan penyelesaian
B nya ini kan. Dari itu dengan ya. Nah, sudah terbukti. Nah, kalau ada penyelesaian ya sesuai pengetahuan kita sebelumnya, maka ada solusi fundamental Y1 kecil, Y2 kecil ya, yang menyatakan yang dikombinasikan yang merupakan selisih dari Y1 dan karena setiap solusi pasti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari penyelesaian fundamental PD tersebut. Nah, bagaimana ini? Nah, kita tidak ke situ arahnya ya. Di nantinya ayat Korea menjamin saja bahwa ada pasti. Nah, adanya bagaimana nanti kita pelajari di video ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke teorema berikutnya ya. Teorema berikutnya ini tentang penyelesaian dari PD tak mungkin ya, secara umum ya, belum apapun metodenya dipenuhi. Jadi ketika mungkin pasti ada penyelesaian ini saja mungkinnya ya, dari yang bukan kombinasi linear dari penyelesaian fundamental ditambah dengan Y besar T ini. Nah, Y besar T inilah yang penyelesaian khusus dari persamaan tak mungkin ini, PD tak mungkin ini ya, jadi ditambahkan dengan ini. Nah, di video ini kita lebih banyak fokus pada mencari fungsi Y besar ini, karena yang mungkin sudah kita pelajari di video tentang video mungkin sebelumnya ya. Tapi untuk lengkapnya akan saya jelaskan, saya turunkan dua-duanya untuk satu contoh saja. Untuk berikutnya ya sama semua. Baik, ini teorema yang menjamin penyelesaian PD tak mungkin. Nah, di sini nanti ya kita gunakan metode koefisien satu ini untuk mencari Y besar ya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan Y1 Y2 yang apa untuk si mungkinnya tentu saja ya. Kemudian metode ini hanya terbatas untuk apabila P dan Q nya itu P dan Q itu koefisien dari Y aksen dan Y ya, itu konstanta. Kalau Y berarti satu saja ya, atau ya semua konstanta lah ya. Tapi G nya ya, luas kanannya ini khusus untuk fungsi polinom, fungsi eksponen dan fungsi trigonometri, khususnya sin dan tan. Juga penjumlahan ketiga fungsi itu atau pengurangan dan perkalian ya, penjumlahan, pengurangan dan perkalian dari tiga fungsi untuk G nya saja ya. Sedangkan koefisien dari Y double aksen, Y aksen, Y itu konstanta. Itu untuk metode koefisien tak tentu ini. Baik, kita bahas satu persatu sekarang. Bagaimana kalau GT tadi adalah fungsi eksponensial ya. Ini kita coba bahas satu persatu ya. Ya, ini contoh pertama ya. Bagaimana kalau GT nya adalah fungsi eksponensial. Ya, di contoh satu ini akan saya turunkan lengkap ya, baik itu solusi penyelesaian mungkin maupun tahu mungkinnya ya. Nanti kita menyusun penyelesaian umumnya yang ada dalamnya penyelesaian khusus. Oke. Nah, namanya koefisien tentu metodenya ya. Di pertama kita cari penyelesaian mungkinnya ya. Oke,
mungkin Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 0 ya. Dan saya punya persamaan karakteristiknya ya. Y double aksen jadi R kuadrat, Y aksen jadi R, Y jadi 1 ya. Ini dapat saya faktorkan R min 4 R plus 1 gitu ya. Ya. Sehingga saya punya R1 sama dengan 4, R2 sama dengan negatif 1. Sehingga penyelesaian homogennya, homogen, karena kita perlukan nanti ya, dijumlahkan nanti kan DYH namanya ya, C1 E pangkat 4T, masih ingat ya, ini real berbeda ya, akar-akarnya real berbeda, R1 dan R2 berbeda, ditambah C2 E pangkat min T. Oke. Nah, untuk berita homogennya ya, penyelesaian berita homogen nanti kita misalkan ya, penyelesaian khusus atau homogen ya, Y besar itu sama dengan, karena bentuknya eksponen 3E pangkat 2T, maka saya misalkan A E pangkat 2T. Oke, ini kita misalkan ini ya, maka ini hanya kita tentukan nanti namanya koefisien itu, dan dari koefisiennya berapa. Jadi saya punya Y aksen T sama dengan 2A E pangkat 2T, Y double aksen T sama dengan 4A E pangkat 2T. Oke, sekarang kita substitusikan ya, substitusi Y besar ya, Y aksen Y double aksen ke PD nya. Oke, saya peroleh ya A E pangkat 2T untuk Y aksen ya. Oke, maaf, Y double aksen berarti 4 ya, 4A E pangkat 2T ya, min 3 Y aksen jadi kali 2A E pangkat 2T min 4 A E pangkat 2T. Ini sama dengan 3 E pangkat 2T. Koefisiennya saya kumpulkan jadi 4A min 6A min 4A ya kan, E pangkat 2T sama dengan 3 E pangkat 2T. Jadi ada negatif 6A sama dengan 3 gitu kan. Koefisiennya jangan disamakan, jadi A sama dengan min setengah ya, A sama dengan min setengah. Ya, sehingga penyelesaian Y nya sekarang dan khususnya ya sama dengan min setengah E pangkat 2T ya, YT nya. Jadi ini dalam Y nya dan YT nya.
Sehingga bagaimana penyelesaian umumnya? Ya, hingga penyelesaian umumnya yaitu T sama dengan YH plus YT nya, ya, sama dengan C1 E pangkat 4T plus C2 E pangkat T min T, ya, min setengah E pangkat 2T. Inilah penyelesaian umumnya, ya. Ya, inilah penyelesaian umumnya, ya. Tidak sulit, ya. Kita cek jawabannya. Ya, ini kan tadi C1 min T min 4 min T dan min setengah E pangkat 2T. Ini fungsi pertama. Yang kedua, sekarang bagaimana kalau fungsinya G nya itu fungsi sinus atau kosinus. Kita ambil yang sinus saja, ya. Kosinus nanti mirip caranya, ya. Ya. Nah, sekarang kita fokus di ruas kanannya, ya, yaitu 2 sin T. Anda perhatikan ruas kirinya itu sama dengan contoh 1. Jadi tidak perlu kita uraikan lagi, ya. Jadi saya simpan saja di sini, yaitu YH-nya, YH tadi adalah C1 E pangkat 4T ditambah C2 E pangkat min T, ya. Jadi sekali lagi untuk penyelesaian tahu mungkinnya, ya, penyelesaian khususnya dimisalkan kayak tadi, ya. Jadi Y T sama dengan A sin T. Masih coba-coba, ya, bisa nggak ini kalau di yang tadi, ya, yang pertama tadi. Jadi saya punya Y aksen T sama dengan A cos T, Y double aksen T sama dengan min A sin T, ya. Tadi kita substitusikan, sekarang hasilnya substitusi, ya. Y aksen, Y double aksen ke PD, ya. Jadi untuk Y double aksen berarti min A sin T, min 3 Y aksennya adalah A cos T, min 4 Y nya adalah A sin T sama dengan 2 sin T. Ini ruas kanannya. Nah, yang sin saya kumpulkan yang cos, nanti apa? Tinggal min 5 A sin T min 3 A cos T sama dengan 2 sin T. Oke. Nah, ini kalau nggak ada cosnya, berarti kan min 3A itu harus sama dengan 0, kan? Karena kalau sekarang tidak ada cosnya, saya nolkan saja, kan? Tetapi untuk koefisien sinnya itu juga ada A-nya begini, ya kan? Yang 5A sama dengan 2. Nah, ini kan nggak mungkin di sini ada A sama dengan 0, transisi A sama dengan min 2/5, ya kan? Jadi kontradiksi, ya. Ada kontradiksi di sini. Jadi misalnya itu nggak benar. Jadi nggak bisa serta-merta kita ambil ide yang tadi itu, eksponen kali eksponen tadi itu. Terus bagaimana dong?
ya. Jadi saya hapus saja ini ya. Dari misalnya ini nggak tepat, ini nggak tepat ya. Jadi ini juga salah ya. Jadi yang khususnya adalah, idenya adalah kenapa kita tadi mengambil ekspansi pangkat pangkat 2T tadi ya. Kenapa ya? Karena kita berharap turunannya menghasilkan yang ruas kanan itu. Nah, sekarang turunan ruas kanan kita adalah sin. Fungsi apa kalau saya turunkan adalah sin T. Jadi ada sin T, ada turunan dua kali sin T. Tapi ternyata tidak hanya sin T saja ya. Jadi ada fungsi lain yang dapat kita gunakan untuk, misalkan karena itu turunan juga, apa kira-kira seperti tadi kan, saya bisa menggunakan cos T juga. Jadi semua fungsi yang mungkin kalau diturunkan hasil sin T itu saya pakai, yaitu sin T dan cos T. Apakah ada yang lain? Di sini nggak ada ya, selain sin T dan cos T. Jadi intinya saya ulang lagi, kenapa kok tidak dari sin T nggak bisa dilakukan? Karena ada fungsi lain yang kalau saya turunkan juga sin T, yaitu cos T. Maka saya gunakan dua-duanya sekarang. Oke. Dari sini saya tadi saya turunkan pertama diperoleh cos T min B sin T, Y double aksen T sama dengan min A sin T cos ya, min B cos T. Nah seperti tadi saya sudah jadikan. Sekarang Y aksen dan Y double aksen kebersamaan diferensial tadi ya. Ini jadi saya punya untuk Y double aksennya adalah ini, min A sin T min B cos T ya. Kemudian min 3 Y aksennya ini ya, belum A cos T min B sin T. Terus min 4 Y nya adalah ini ya, jadi belum A sin T plus B cos T. Ruas kanannya tetap 2 sin T. Nah dari sini saya kumpulkan ya, yang sin T ini dan itu, sedangkan yang koefisien cos ini dan itu ya. Jadi saya tulis sama-sama, min A min 3 plus ya, plus 3B, kemudian min 4H sin T ya, ditambah yang cos sekarang yang hijau ya, min B min 3A terus min 4B cos T sama dengan 2 sin T. Atau min 5A plus 3B ya, sin T plus min 3A min 5B cos T sama dengan 2 sin T. Sekarang kita samakan penyebutnya, berarti min 5A plus 3B sama dengan 2, sedangkan koefisiennya cos min 3A min 5B sama dengan 0. Ruas kanan nggak ada cosnya kan. Nah ini sistem persamaan linear dalam AB.
ya. Ini saya pakai eliminasi saja ya. Saya kalikan 3, saya kalikan 5, saya eliminasi A nya ya. Jadi min 15A plus 9B sama dengan 6. Min 15A min 25B ya sama dengan 0 ya. Jadi ini saya kurangi ya, jadi tinggal tinggal 34 B sama dengan 6, B sama dengan 6 per 34 atau bagi 2 ya, 3 per 17 benar ya. Jadi kurangnya tinggal oke. Anda bisa pakai eliminasi atau substitusi ya. Saya dapatkan A sama dengan dari sini kan, jadi dari yang pertama min 5A sama dengan 2 min 3 kali 3 per 17 ya, sama dengan 34 min 9 per 17 ya, sama dengan 25 per 17. A sama dengan saya bagi 5 di min 5 per 17. Jadi ini hanya ini B nya ya, sehingga saya punya Y besar T sama dengan min 5 per 17 sin T plus 3 per 17 cos T ya. Itulah solusi khususnya atau solusi mungkinnya ya. Nah, untuk umumnya bagaimana? Ya saya gabung antara ini ya, antara ya dan YC nya ya, ini dan itu, itulah Y nya ya. Jadi dasar umumnya C1 E pangkat 4T plus C2 E pangkat min T min 5 per 17 sin T plus 3 per 17 cos T ya. Ini adalah YT nya ya. Ya, jadi ini butuh aljabar ya, jadi mencerahkan pengetahuan aljabar Anda untuk menghitung itu semuanya ya. Oke ya, tadi ya kita perlu lihat tadi. Nah, yang cos sama saja ya, yang cosinus juga pakai cara itu lagi ya. Jadi misalnya tetap meskipun keluaskan yang cos tadi, tetap aja misalnya A cos B plus B sin T ya. A cos T plus B sin T sama misalnya. Yang ketiga adalah polinom ya. Polinomial masih ingat suku banyak ya. Jadi kalau suku banyak berarti Anda harus tahu bentuk umumnya nanti suku banyaknya seperti apa ya. Oke. Nah, di sini sama ruas kirinya tetap tadi, jadi saya simpan saja ya.
Y homogennya sama dengan C1 E pangkat 4T plus C2 E pangkat min T. Sehingga untuk penyelesaian khususnya ya, saya misalkan kira-kira apa ini ya, karena bentuknya ini polinomial kuadrat derajat 2, maka saya punya bentuk ya, YT nya adalah AT kuadrat plus BT plus C. Nah, ini bentuk umum dari polinomial derajat 2 ya, kuadrat, bentuk kuadrat ya. Sehingga saya punya Y aksen T ya, sama dengan 2A T ya ditambah B, Y double aksen sama dengan 2A ya. Nah, seperti tadi disubstitusikan ya, substitusi ke mana, ke PD nya ya, jadi substitusi Y aksen dan Y double aksen ke PD. Untuk Y double aksen berarti 2A ya. Min 3 Y aksennya adalah 2A T plus B ya. Kemudian yang Y nya ya 4 kali min 4 kali AT kuadrat plus BT plus C sama dengan luas kanannya 4T kuadrat min 1. Saya kumpulkan yang sama ya, ini sendiri 4T kuadrat, kemudian yang T adalah ini dan itu ya. Yang sisanya adalah konstan ya. Jadi saya punya min 4A T kuadrat, kemudian min 6A ya, min plus ya 4B T ya, ditambah dengan konstantanya yaitu 2A ini ya, kemudian min 3B dan min 4C sama dengan 4T kuadrat min 1 ya. Gitu kan, benar ya. Nah, sekarang tinggal menyamakan koefisiennya, koefisien dari T kuadrat ya, ini dengan ini dengan 0 ya, dan ini dengan itu. Jadi saya punya min 4A sama dengan 4 ya, min 6A min 4B sama dengan 0. Yang terakhir 2A min 3B min 4C sama dengan negatif 1. Dari sini saya peroleh A sama dengan 1. Dari sini saya punya B berapa? 4B sama dengan min 6 kali min 1 ya, 6 3/2. Oke. Sedangkan dari sini C ketemu 1/4 kali 2 kali min 1 hanya min 1 ya, jadi 2 ya, 4 kali 2 ya,
3B berarti 9 per 2 ya, min 9 per 2 gitu ya, sehingga diperoleh nah ini 4 per 2 dikurangi 9 berarti min 5 per 2 ya. Benar nggak ini? Jadi B nya tadi 3 per 2 9 per 2 kan ya. Jadi oh udah satunya ini ya, min 1 nih dikurangi 1 dulu ya. Jadi saya butuh C toh, jadi plus 1 ini plus 1 dulu, ini plus 1 ya. Jadi ini 1 dikurangi 2 berarti kan 2 per 2 jadi nah, jadi ini kan maafin saya coba saya ya. Nah ini saya tuliskan aja ya, jadi 4C sama dengan 1 ya plus 2A min 3B ya. Jadi sama dengan 1/4 kali 1 plus min 2 ya kan ya, min 2 karena min 1 hanya ya, terus min 9 per 2 jadi ini min 1 jadi min 11 per 8 ya. Oke, jadi saya punya sekarang hanya min 1, B nya min 3 per 2 dan C nya min 11 per 8 sehingga penyelesaiannya adalah YT nya ya sekarang ya. Jadi YT sama dengan min A T kuadrat, oh sebenarnya A nya udah min 1 itu, min T kuadrat plus 3 per 2 T min 11 per 8 jadi inilah YT nya ya. Sedangkan solusinya ya ini tambah itu YH plus Y besar T ya. Saya kira itu ya untuk apabila berupa polinum ya. Nah itu dia ini. Terus yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu saya katakan ada perkalian juga ya, karena seperti ini, jadi perkalian eksponen dengan cos, jadi perkalian dengan sinus, eksponen atau polinum ya. Contoh dia adalah perkalian eksponen dan cos ya. Nah ini agak panjang ya, jadi saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah ini ya, lupakan yang pastinya ya, di Y hanya sudah ketemu tadi, jadi C1E pangkat 4T plus C2E pangkat min T. Jadi penyelesaian khususnya ya, kira-kira gimana pemisalannya? Dimisalkan T sama dengan
YT sama dengan, ya untuk yang ini berarti kan misalkan H ya E pangkat T ya dikali C cos 2T ditambah D atau BC ini B C cos 2T sin 2T. Ini cara yang paling simple ya, tapi perlu dalam garis berpikir efektif ya, efisien ya. Jangan sampai kita kebanyakan konstanta sehingga agak susah menghitungnya nanti ya. Karena dari sini ada daripada tiga koefisien bisa digabung, ini A dan B kita kan nggak tahu hanya berapa, B nya berapa, maka saya cukup begini kan, A E pangkat T cos 2T ya, ditambah B E pangkat T sin 2T. Ini lebih efisien ya daripada tiga-tiganya boleh saja, tapi nggak efisien karena harus daripada menghitung 3 sama toh ini juga nggak tahu, ini nggak tahu, kalau dikalikan juga nggak tahu, maka saya misalkan A kali B ya A kali C ya B, gitu aja ya. Sehingga bagaimana di aksennya, jangan lupa ini perkalian dua fungsi E pangkat T dan E pangkat cos 2T ya. Nah saya bilang ini panjang ya, jadi ini sebenarnya ini A E pangkat T cos 2T, sebenarnya cos sekarang min sin toh, min 2 E pangkat T sin 2T, sebenarnya cos 2T ya, min 2 sin 2T. Yang kedua sekarang sebenarnya apa, B dan 2T tetap ya sin 2T plus 2B E pangkat T cos 2T. Y double aksen T sama dengan 5B panjang lagi ya, jadi A E T cos 2T tekan lagi nih, jadi min 2 A E T sin 2T yang pertama. Yang kedua min 2 E pangkat T sin 2T ya, tetap ya E nya ya, plus 2 E 4 ya, 4 E pangkat T cos 2T. Udah yang ini ya, yang kedua ini dari B E pangkat T sin 2T dan sin cos ya, plus 2B E pangkat T cos 2T. Yang terakhir plus 2B E pangkat T tetap ya cos 2T, nah cos jadi min sin berarti min 4B E pangkat T sin 2T. Nah sebanyak itu ya, yang kalau saya kumpulkan yang sama ya, yang sama itu kan ET cos T dan ET sin T ya. Ya, jadi ini saya bisa kumpulkan substitusi ya sekarang ya, substitusi Y aksen dan Y double aksen ya ke PD. Wah, ini semua ya. Jadi apa? Jadi saya
kumpulkan dulu ya. Oke, ini ET cos T, ET cos T ini ya, ET cos T, ET cos T. Jadi A terus ini nggak ada B nya ini ya, ada yang keliru ini, ada yang keliru ini, berarti kan harus ada A nya ini kan, ini A ya, ini 2, ini berarti ini 2A, ini kan 4A kurang A nya ini, harus ada konstantannya. Jadi itu A, terus ini jadi min 4A yang cosnya plus 2B plus 4B ya, 4B 2B oke, IT cos 2T ya. Kemudian IT sin T tinggal itu ya, ditambah min 2H min 2H lagi, sudah ditambah B dan min 4B ya, B pangkat T sin 2T ya. Itu baru Y double aksen ya. Kemudian Y aksen yang 3 kali ini semua ya, saya kumpulkan aja yang ET cos T ini ya, ini dan itu. Jadi saya punya A plus 2B ET cos T ya, plus yang min sin T tadi apa, min 2H plus B ET sin 2T, 2T nya nah, kemudian ditambah min ya, min 4Y yaitu AET cos T 2T ya, plus B ET sin 2T sama dengan luas skalanya min 8 E pangkat T cos 2T ya. Nah, silakan dihitung secara rinci ya. Untuk meningkat saya lihat jalan saya, ketemulah A-nya adalah dari sini ya. Ini nanti bersamaan dalam A dan B ya. Dapat kita selesaikan menggunakan kayak tadi eliminasi atau substitusi ya. Jadi ketemu di sini, ketemu A sama dengan min 10 per 13 ya, A sama dengan 10 per 13 ya, dan B sama dengan 2 per 13 ya, itu. Nah, maka diperolehlah ET nya ya, yaitu
10/13 E pangkat T cos 2T ditambah 2/13 E pangkat T sin 2T. Jadi solusinya adalah gabungan dari Y besar dan YH ini ya. Itu yang contoh keempat ya. Dan ini cukup panjang ya karena aljabar semua ya ini ya. Kita beranjak ke 5 ya. Ini tadi ya hasilnya. Dan yang kelima, nah bagaimana kalau penjumlahan? Ini penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah ruas kanan dari contoh pertama yang eksponensial ya. Sedangkan ini adalah ruas kanan dari sinus tadi ya. Yang ini adalah yang perkalian tadi. Nah, sebenarnya menyelesaikan penjumlahan ini sama aja kita menyelesaikan 3 PD, yaitu yang contoh pertama tadi ketemu apa YT-nya ya. Yang ini yang kedua juga ketemu apa. Jadi kalau menyelesaikan ini itu prinsipnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi karena tahu bahwa ini tadi kan contoh pertama, contoh kedua, contoh kelima ini ya, atau keempat tadi contoh kalian. Jadi pada prinsipnya adalah kita menyelesaikan seperti pertama, yaitu Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 3E pangkat 2T, ketemu dari YT nya itu apa? Berarti min setengah E pangkat 2T kalau nggak salah ya. Kemudian kedua Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 2 sin T, ketemu jadi apa? YT nya ya. Ketemu jadi saya agak lupa tadi ya. Min 17 ya. Kita cek lagi. Min 5/17 sin 2T plus 3/17. Ingat ya, 3/17 cos T, 3/17 cos 2T, cos T ya, cos T. Yang ketiga hasilnya adalah dari Y min 3Y aksen min 4Y sama dengan min 8 cos 2T, yang hasilnya apa? 10/13 ya kan, E pangkat T cos 2T ya, ditambah 3/13 E pangkat T sin 2T ya. Jadi itu artinya kita punya 3 ya, punya 3 penyelesaian ya. Sehingga bagaimana penyelesaian YT besarnya ya, YT besarnya ya ini. Jadi YT besar dari ini ya, YT dari PD itu ya jumlah dari ini 1 misalnya, ini 2 3, maka dia Y1T ditambah Y2T ditambah Y3T. Artinya kalau saya berikan PD dengan penjumlahan 3 suku seperti ini ya, maka sebenarnya Anda menentukan 3 PD seperti ini, 3 bersamaan dengan ruas kanan yang berbeda dan dijumlahkan hasilnya. Jadi nggak perlu, ya tentunya bisa aja dia hitung masing-masing ya bersamaan, tapi
kan berat ya kalau kita misalkan bersama-sama dimasukkan ke dalam Y aksen, Y double aksen ya, untuk A E pangkat 2T, kemudian A sin T cos T ya, kemudian perkalian tadi itu saling dari satu, sulit ya, itu akhirnya kita bersatu seperti ini ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi sehingga penyelesaiannya adalah, nah itu saya warnai tadi ya, jadi mungkinnya tetap ini yang hijau memberikan Y1T tadi, ini Y2 nya, dan ini yang merah yang Y3 besar tadi. Itu prinsipnya ya pada penjumlahan atau pengurangan ya. Dan yang terakhir adalah contoh ini ya, dimana jadi tak mungkin ini ya, luas kanannya bentuknya 3 cos 2T ya. Tentu saja alamiah sekali kalau kita memisahkan nanti dengan kayak contoh 2 tadi kan ya. Coba kita gunakan dengan cara itu ya, apakah bisa diperoleh solusinya ya. Baik, baik, saya coba dulu dengan video mungkinnya ya. Video mungkin yaitu Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Dari sini saya punya persamaan karakteristiknya ya, yaitu R kuadrat untuk Y double aksen ya, dan 4 kali 1 ya. Jadi R kuadrat sama dengan min 4, maka R12 sama dengan plus minus akar min 4 tadi 2 ya. Kompleks lah ini, tapi bagian realnya atau lambda sama dengan 0 dan bagian imajinirnya sama dengan 2, sehingga penyelesaian mungkinnya apa ya, jadi C1 E pangkat 0 ya cos ut lambda ya, lambda 0 ya, terus ditambah C2 E pangkat lambda 0 sin 2T, atau IH sama dengan C1 cos 2T plus C2 sin 2T. Oke, nah sekarang bagaimana untuk penyelesaian khususnya di besar T-nya ya. Khusus dimisalkan apa misalnya ya, kita gunakan yang kedua tadi kan, misalnya D sama dengan A cos 2T plus B sin 2T. Apa yang kita perlu dari sini sekarang ya, jadi saya turunkan Y aksen T sama dengan min 2A sin 2T plus 2B cos 2T. Y double aksen sama dengan min 4 ya, A cos 2T plus min ya, min 4B sin 2T. Nah seperti tadi, kalau kita substitusikan bagaimana? Ya, substitusi si Y aksen dan Y double aksen ke dalam PD-nya boleh kan, Y double aksen plus 4Y ya, jadi min 4A cos 2T min 4B sin 2T plus 4Y ya, 4 kali A cos 2T
plus min 4B sin 2T. Karena ruas kanannya adalah 3 cos 2T. Nah, yang menarik di sini ruas kirinya ini 0 ternyata kan. Min 4A cos sama plus 4A cos. Min 4B sin sama 4B sin. 0 sama dengan 3 cos 2T. Berarti ini nggak benar ya. Nggak bisa benar, nggak boleh digunakan ya. Kenapa kira-kira nggak bisa digunakan ini? Apa salahnya? Nah, ternyata kalau kita tidak teliti ya, pemisahan kita ini ya, itu ternyata sama dengan solusi homogennya ya, apa tidak? Iya kan, C1, C2 kita nggak tahu, A dan B nggak tahu, sama persis itu. Makanya nggak, ya karena di solusi homogennya jadi ruas kiri di 0 artinya kan. Nah, itu salahnya. Jadi nggak boleh ya ketika kita misalkan dengan yang sama bentuknya dengan solusi homogennya. Ya kenapa kasus ini nggak bisa digunakan ya? Cara pertama itu soal contoh 2 tadi itu tidak digunakan ya, ternyata karena ruas kanan persamaannya itu memuat cos 2T yang sama, ini konstanta kali cos 2T, ini adalah bagian dari YH. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi pertama ya, misalnya salah karena jelas sama kok, kasih 0 teman. Nah, ketika itu terjadi mana YH sama dengan ruas kanan persamaannya, maka kita harus berusaha mencari pemisahan yang lain di mana hasilnya nanti tetap menghasilkan cos 2T. Jadi ini tidak benar ya, salah ya. Saya hapus saja kesalahan ini ya. Nah, sekarang kita bayangkan pemisahan yang lain. Yang paling mudah ya, adalah mencari fungsi yang kalau saya turunkan menghasilkan 3 cos 2T adalah dengan misalkan YT. Kalau tadi A cos 2T plus B sin 2T nggak jalan ya, saya misalkan A T cos 2T tambah B T sin 2T. Kenapa ini ya? Karena kalau saya turunkan kan menghasilkan A cos 2T yang pertama, kan kedua ini bisa jadi B cos 2T ini juga. Nah, ini yang dikalikan dengan faktor T ini ya. Jadi sebenarnya kan jadi gini, A cos 2T ya, T1 tuh kita dikurangi 2AT sin 2T ya, misalnya ini ya. Yang kedua B sin 2T ditambah 2B T cos 2T. Dan keduanya 2 min ya, min 2 A sin 2T. Jadi ini apa? Min 2A sin 2T ya, karena T cuma 1 dari bentuknya. Terus ternyata sin dari cos, berarti min 4A T cos 2T. Ini sekarang plus 2B cos 2T. Nah, ini ada standar cos 2T. Terus yang suku terakhir plus 2B cos 2T 1 ya, dikurangi 4BT sin 2T. Oke, sekarang baru kita substitusikan ke persamaannya ya. Jadi substitusi Y
Y aksen dan Y double aksen ke persamaan diferensial ini ya. Jadi saya munculkan dulu yang sin tadi, sin jadi 4 min 4 ya, min 4 A sin 2T. Kemudian ada plus 4 B cos 2T. Ini ya, ini saya gunakan. Sisanya adalah min 4 A T cos 2T min 4 B T sin 2T ya. Lalu nanti ditambah dengan ini dibelakangnya apa 4Y ya. Y nya tadi kan ini, Y nya kan ini, jadi 4A T cos 2T ditambah 4B T sin 2T cos kan sama dengan 3 cos 2T ya. Nah, ya. Ternyata ada yang hilang di sini kan, yaitu 4AT cos 2T dan min 4 ya, min 4 BT sin ya, hilang. Jadi saya punya sekarang min 4A sin 2T plus 4B cos 2T sama dengan 3 cos 2T. Tinggal kita samakan koefisiennya, min 4A karena nggak ada sin 2T maka 0 dan 4B sama dengan 3. Jadi A sama dengan 0 dan B sama dengan 3/4, sehingga YT nya ini masuk ya 0 ya, ini tinggal B nya 3/4 T sin 2T itu ya. Jadi hati-hati ketika ruas kanannya itu sama dengan solusi homogennya ya. Tidak boleh kita misalkan sama umumnya kayak yang contoh 2 itu, maka harus dikalikan dengan T ya. Jadi itu ini hasil dengan 3 tambah 3/4 T sin 2T. Nah, kasus seperti ini tuh hanya dua terjadi, yaitu apabila yang mungkin samakan sin dan cos toh, atau E pangkat itu terjadi ketika akar-akarnya real ya, beda atau berulang, itu bisa muncul sama ya, akar-akarnya sama, hingga kita nggak bisa misalkan dengan cara misalnya standar yang contoh 1 dan 2 itu yang maka salah satu triknya adalah dikalikan dengan T fungsinya. Tadi kan T cos 2T T sin 2T, kalau E pangkat ya T kali E pangkat T gitu ya. Jadi itu untuk salah satu kondisi yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode koefisien tak tentu. Baik, jadi ini latihannya silakan dicoba ya, juga latihan di buku Koji Prima bisa dicoba juga ya, memperkaya pemahaman Anda nantinya. Baik, terima kasih, kita akan bertemu di video pelajaran selanjutnya.